Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru yang hebat, apa kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bertemu lagi dengan saya, Lady Susiati, CGP Angkatan 9 SDN Pulau Gebang 01. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak memperhatikan karakteristik mereka masing-masing. 2. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru masih merupakan menjadi teacher center. Semua bermula dari guru. 3. KKM menjadi patokan ketercapaian pembelajaran. Kemudian keempat, peserta didik tidak berisik, merupakan barometer keberhasilan guru dalam menguasai kelas. 5. Pendidikan agama dan PPKN difokuskan untuk pembelajaran budi pekerti, tidak terintegrasi dengan pembelajaran lainnya. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya mengalami perubahan pemikiran. Di antaranya, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Kemudian, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Selanjutnya, ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memperlakukan hal yang sama kepada peserta didik. Kemudian, semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Jadi, tidak hanya pada pelajaran agama dan PPKN saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, yaitu mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi sehingga anak-anak tidak merasa bosan dalam belajar. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Setelah saya mengalami perubahan pikiran dan perilaku, kemudian hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama saya akan melakukan merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir semua minat anak. Kemudian kreatif. Kreatif di sini untuk memunculkan rasa ingin tahu pada diri anak. Kemudian aktif di sini anak-anak terlibat aktif, tidak pasif hanya menerima saja, mereka pun aktif untuk memberikan ide-idenya juga. Kemudian variatif, sehingga tidak membosankan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kolaboratif di sini dituntut nanti untuk bisa bekerja sama. Setelah itu saya ingin menjadi guru yang di antaranya berhamba pada anak, kemudian memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak didik, dan mengutamakan budi pekerti, dan menjadi guru yang inspiratif tentunya. Maka, berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik, saya menyimpulkan dasar pemikiran KHD yaitu berhamba pada anak, mengutamakan kodrat alam dan kodrat zaman, menuntun bukan menuntut, bukan tabula rasa, berpihak pada anak, merdeka lahir batin, pendidikan budi pekerti. Pendidikan yang holistik di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang, meliputi olah rasa, olah jiwa, olah raga, olah rasio, melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya. Kemudian saya melakukan refleksi diri, bahwa di dalam pendidikan itu ada 3 kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi,
kesejahteraan. Sehingga peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar, berkolaborasi, mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.